di NTB, memilih berjuang di Pulau Lombok, walaupun beliau tinggal di Mekah, walaupun kalau beliau mungkin tinggal di Mekah, menjadi ulama besar di Mekah, beliau akan bisa menghasilkan karya-karya yang besar-besar, bisa menulis kitab yang besar-besar. Tetapi beliau memilih turun ke Pulau Lombok, berdakwah dari kampung ke kampung untuk membangun semangat umat menyongsong perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan semangat perubahan ini selalu ada di dalam diri yang pelunggu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, tadzkirun bil amanah wal mas'uliyah. Yang ingin ingatkan pelunggu tiang kepada amanah-amanah yang ada di depan kita. Apa amanah pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, sih merupakan PR tiang pelunggu. Mungkin kemudian besok dan seterusnya. Yang pertama, tauhidus subuh. Subuh malik. Setuju? Setuju subuh malik? Dalam surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah itu cinta kalau mereka yang mau berjuang itu berada pada sofa, pada satu barisan. Maka tiang ajan, semeton-semeton tiang yang dianjani, semeton, ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu. Kita bersuku. Yang penting temeli bersuku. Setelah temeli bersuku, tertokol bareng-bareng. Terawasang apa sih perlu terawasang? Masa dia terlalu nyelesaian apa sih jadi masalah? Kira-kira mau bau atau tidak selesai? Ketokol dulu bareng-bareng. Pertama niatnya bersuku, pasang niat bersuku, wahara niat ke. Kedua tertokol di suku meja, tiang siap kapan-kapan tokol di suku meja. Ayo kita bicara. Saya tahu hidup suku kita bersuku. Apa yang menjadi masalah? Pembicaraan dengan silaturahim. Ada teman al-Maghfurullah Maulana Syekh ada teman kita keturunan bersuku. Tauhidus subuh. Niat bersubuh, tokol bareng-bareng. Kalaupun setelah ketokol bareng-bareng, pancor berjalan dengan amal usahanya, anjani berjalan dengan amal usahanya, itulah fastabiqul khairat. Bagus ketokol, bagus-bagus. Pengawas bagus-bagus. Kelupaan selailai. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Tegita le julunta. Amanah Nahdlatul Ulama berat, amanah NTB berat, amanah Lombok Timur berat, amanah semuanya berat. Akan ringan kalau ada munasarah, ada mukatafah, ada muawanah, ta'awun, tanasur, tanatut, takatuf.
bersama-sama. Ada kesaksian isi selaku jemaah si hadir. Saya Muhammad Zainul Majlis siap kapanpun kita duduk bersama-sama bersilaturahim. Kalau hasilnya adalah kita sepakat Pancor jalan dengan amalnya, Anjani jalan dengan amalnya, maka dua-duanya jalan untuk kebaikan. Tapi bukan dengan saling menghujat, bukan dengan saling merendahkan. Panas bro kan? Wah, 3 tahun. 98 sampai 2008, wah 10 tahun. Pun dengan di dalam Islam wah muka anak wah 10 tahun dan milih sembahyang terpantok. Mananya itu wah 10 tahun, setahun masih jadi bodoh, 2 tahun bodoh, 3 tahun bodoh, 10 tahun harus jadi cakap. Belajar dari pengalaman. Ayo. Para masyayikh yang ada di Anjani, kalau ada masalah-masalah, duduklah dengan masyayikh yang ada di Pancor. Kalau masalahnya fikih, selesaikan dengan ilmu fikih. Masalahnya akidah, selesaikan dengan ilmu akidah. Miliki sudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia. Mas'uliyah yang pelungguh yang pertama tauhidus subuh. Subuh memperkuat kekompakan, itu sebabnya pada kesempatan hultah kali ini Nahdlatul Wathon, tiang sebagai orang yang diamanahkan di Nahdlatul Wathon, kami meminta dengan sangat kedatangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tahun kemarin datang Ketua Pengurus Besar Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai tanda bahwa Nahdlatul Wathon adalah bagian dari perjuangan umat bersama-sama. Mulai dengan luar datang bersilaturahim kita, masa kita sini dalam Bali masih ruang terbekejuh. Itulah sisi temuin kita berdua Bali. Katakanlah ada 2 kamar, kamar Pancor, kamar Anjani, datang temui bagus-bagus. Kita di dalam Bali ini masih ruang bersiap. Contoh, sudah ya? Cukup ya? Kenapa cukup bapak-bapak dan ibu sekalian? Karena kalau semua daya kita, semua umur kita, semua sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwatul aqli, kuwatul fikri, kuwatul mal, dan semua potensi-potensi kita habiskan untuk bersiap, benar si bersisa. Tidak ada tenaga kita untuk menghadapi musuh kita yang nyata. Apa musuh kita yang nyata? Kebodohan dan kemiskinan. Kalau dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keadaan fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kekufuran itu tetapi kefakiran membawa kepada kekufuran, membawa kepada kekufuran nikmat, menjauhkan seseorang dari Allah, membuat seseorang lalai ibadah karena ada kefakiran. Loh, kefakiran itu musuh kita. Maka pemimpin NTB dan pemimpin Lombok Timur yang akan datang haruslah pemimpin yang betul-betul berikhtiar untuk menghilangkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Harus nyata. Musuh kita kebodohan. Itu sebabnya pemimpin di NTB dan pemimpin Lombok Timur dan siapapun yang memimpin Nusa Tenggara Barat ini
harus punya semangat, cita-cita dan program nyata untuk mencerdaskan masyarakat. Tentu kecerdasan yang yusmirul khasyah, kecerdasan yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, pilkada sudah selesai. Di depan tiang pelunggu ada tugas-tugas yang besar. Kekompakan jemaah tetap kompak gini. Semua kompak gini. Semua warga NW kompak. Keluarga NW, bahkan juga keluarga NW kita siap untuk kompak dengan semua komponen masyarakat. Dengan warga Nahdlatul Ulama, dengan warga Muhammadiyah, bahkan dengan warga-warga Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, semua yang hidup di bumi Allah ini. Kita akan saling bantu-membantu dalam kebaikan. Lain Gremon sih deh. Kita jadi tahu ngumbe-ngumbe nih. Denara kemajuan hidupnya karena pemimpin dia kenal itu. Dia ngelekan itu. Nanti pemimpin dengan NW. Le Lombok Timur pemimpin dengan NW. Le NTB pemimpin dengan NW. Mun setelah pemimpin di NTB dengan NW, kemudian pemimpin di Lombok Timur orang NW, kemudian tidak ada perubahan, saya sila. Saya sila. Lain keremon kita. Pemimpin ini tidak kenal kita jauh dari umat. Sekarang pemimpin dari NW. Kalau masih belum ada perubahan, siapa yang malu? Kita semua. Itu sebabnya ini tanggung jawab kita semua. Dan tiang aja semua sekarang tidak ada kubu-kubuan sudah. Yang coblos nomor 1, yang coblos nomor 2, yang coblos nomor 3, yang coblos nomor 4, semuanya mari kita sama-sama bangun NTB. Jangan lagi kita biarkan NTB ini menjadi sindiran dari saudara-saudara kita yang lain, karena kita berada di tempat yang jauh di belakang dibanding saudara-saudara kita yang lain. Tadi Pak Haji Ali bin Dahlan, saya setelah beliau bicara tadi itu, baru saya meyakini bahwa beliau betul-betul dewasa berpolitik. Tidak ada kesungkanan. Kenapa? Karena kita menyadari kemarin itu proses demokrasi. Muntaran demokrasi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat, selalu ada si menang, ada si kalah. Tetapi ketika kita semua bisa menerima hasil itu dengan lapang dada, tanpa ada kebencian, tanpa ada kedengkian, yang menang tidak sombong, yang kalah tidak marah, semuanya kita masyarakat NTB menang. Selaku teman